Halo sobat, ketemu lagi sama aku Win di channel Win Java Vlog. Ku harap semoga kalian pada keadaan sehat, dalam keadaan sehat, juga aku yang di sini di Amerika juga baik-baik dan sehat. Seperti biasa, saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang udah subscribe di channelku ini, dan juga bagi Anda yang baru saja gabung di channelku ini, saya ucapkan terima kasih dan tolong subscribe dan pencet lonceng, tombol notification, sehingga kalau saya bikin video ya Anda akan dapat notification. Ataupun kalau Anda ingin request, bahas tentang apa saja, seperti biasa, tentang visa, tentang imigrasi, atau tentang kerja di Amerika, atau tinggal di Amerika, Anda boleh request dan boleh tanya-tanya apapun yang ingin kalian tanyakan. Dan seperti halnya saya jelaskan bahwa video ini saya buat sesuai dengan pengalaman saya, dimana waktu saya dari waktu saya masuk Amerika dan saya menjadi ilegal di Amerika, kerja ilegal gimana caranya, and then habis itu sampai saya mendapat surat dan saat ini sudah menjadi citizen. Ya beberapa hari ini saya keep making video ya, hampir tiap hari, karena saya ini orangnya spontanitas ya. Jadi apa yang ada di kepala ini tidak bisa saya pendam. Jadi kayak saya ini spontanitas thinking, spontanitas talking, jadi begitu. Jadi jadi apa yang dalam kepala ini, kalau memikirkan sesuatu harus saya keluarkan. Saya tidak bisa kayak memendam unek-unek atau apa, itu saya tidak bisa. And then makanya somehow udah mungkin 2 minggu ini ya, hampir tiap hari saya bikin video. Ya itu memang itu yang ada di kepala saya. And then saya harus keluarkan, saya harus ceritakan biar tidak jadi unek-unek atau jadi kukul jadinya nanti gimana. And then dalam kesempatan ini, di video ini ya, saya mau bercerita dan menjawab pertanyaan dari teman, salah satu subscriber juga. Dia temanku ini temanku ini dia bilang, pertanyaannya begini, Om, gimana kalau saya sekarang ini status saya ilegal, dia bilang begitu. Saya tinggal di suatu tempat di Amerika, dia bilang itu. And then saya ketemu istri, saya jatuh cinta sama perempuan ini, orang Indo, dia bilang itu. And then status dia juga ilegal, dia bilang itu. And then lah gimana nih ceritanya Om, kalau saya menikah, apakah nanti kalau saya mau mengurus melegalkan diri itu gimana? Itu pertanyaan dia. And then oke, jawabnya begini ya. Kalau memang ada status Anda ilegal dan Anda menikah dengan orang ilegal, ya status Anda, kalian berdua tetap ilegal. Yang berubah statusnya itu status tentang Anda jadi dari lajang menjadi menikah. Itu yang berubah statusnya, bukan status keimigrasian Anda. Oke. Jadi
terus banyak ngomong-ngomong gitu, aku ceritakan banyak ngomong-ngomong lah, terus gimana Om ini, enaknya gimana? Well, enaknya itu ya enak kan, jadi teman baru, aku bilang gitu. And then dia ya terus aku ingat kembali, ingat kembali gimana waktu dulu, sewaktu awal-awalnya menikah saya, dan itu. And then aku bilang sama dia, well, sebenarnya ada, setelah meskipun status Anda ilegal dan status Anda ilegal sekarang, Anda punya kesempatan suatu saat untuk menjadi legal. Nah, caranya gimana? Itu saya sarankan caranya setelah menikah cepat aja punya anak. Caranya begitu. So, ngomong-ngomong punya anak ya, kalau Anda punya anak di Amerika, oke, dan dalam Anda keadaan ilegal, itu enak sekali, bro. Kenapa kok enak sekali? Ada hukum di Amerika ya, ini hukum yang nyata. Secara sah, anak Anda itu kan lahir di Amerika, dan secara sah anak Anda itu citizen, Amerika citizen. Nah, akibatnya apa lah? Akibatnya waktu Anda melahirkan itu biaya semua itu ditanggung pemerintah. Biaya semuanya, rumah sakit itu semuanya ditanggung pemerintah. Itu enaknya illegal imigran di Amerika. Itu salah satu benefit yang paling enak, yang paling makanya banyak sekali orang-orang yang hamil disembunyikan, ya kan? Kalau ditanya hamil enggak? Oh, enggak hamil Pak imigrasi, enggak hamil. Nanti banyak perempuan, banyak wanita dari luar negeri itu yang pergi ke Amerika sebenarnya hamil dan ingin melahirkan di Amerika. Oke. Nah, itu secara otomatis setiap bayi yang lahir di Amerika itu secara otomatis, secara hukum itu menjadi US citizen. Nah, begitu. And then aku bilang itu doesn't matter siapa. And then itu doesn't matter orang tuanya itu ilegal atau orang tuanya legal, asalkan bayinya lahir di Amerika. Itu dianggap US citizen. Begitu. Lah, tapi gimana terus akhirnya? Misalkan begini. Misalkan bayi itu Anda setelah melahirkan, Anda bawa pulang ke Indo. Ya enggak apa-apa. Karena kan sebelum dia umur 18 tahun, itu dia masih memiliki 2 kewarganegaraan. Itu dia bisa memilih di mana dia lahir di Amerika ini, atau dia bisa memilih kemana mereka pergi, misalnya ke Indonesia, dibawa ibunya ke Indonesia kan. And then nanti setelah anak ini umur 18, 21 tahun kayaknya, sepertinya 21 tahun ya, anak ini 21 tahun, mereka itu berhak menentukan pilihan. Oke. Dimana kamu akan kembali ke Amerika dan meneruskan menjadi US citizen, atau akan menetap di negara kamu tumbuh, begitu. Seperti halnya temanku tadi, aku bilang temanku tadi, oke. Cepat-cepat aja punya bayi, ya kan? Nanti biayanya nanti itu pasti ditanggung pemerintah semua. Enggak biayanya waktu melahirkan, waktu si bayi itu sampai umur berapa, how many year they give milk, they give food, selama sampai 5 tahun itu biasanya dikasih makan gratis, dikasih susu gratis. Susu di sini mahal, bro. Susu itu mahal di sini. Satu kaleng kecil itu bisa $50. Bayi itu minumnya susu banyak sekali. Bisa bangkrut kita, Well, ini mengingatkan dulu, karena awalnya dulu anakku yang pertama begitu. Karena aku waktu itu juga masih gelap, istriku sendiri juga
tidak kerja, and then akhirnya kita dapat suplemen, karena penghasilan kita, karena masih gelap jadi tidak kelihatan. Kita tidak kelihatan penghasilan kita berapa, akhirnya kita bisa nge-apply itu namanya Medicaid namanya gitu. Nah, dari Medicaid itu dari biaya rumah sakit semuanya itu digratiskan karena anak kita yang lahir ini, US citizen ya begitu. And then itu tidak terjadi setelah anak kedua itu udah tidak terjadi. Anak kedua itu bayar mahal, apalagi anak yang ketiga ini bayar lebih mahal lagi karena sebagaimana di Amerika itu kalau kalian dianggap orang punya, itu kalian wajib membayar lebih banyak, apalagi rumah sakit. Aduh, geleng-geleng bisa, betul men. Nah, makanya kalau Anda waktu ilegal di sini Anda punya anak itu suatu berkah. Betul, semuanya gratis. Namanya itu Medicaid, itu program pemerintah. Dan setiap state itu beda-beda, buat hampir umum pada dasarnya sama. Gitu. Nanti ya cuman kriterianya dikit-dikit beda, but pada dasarnya sama. Itu bayi Anda citizen, Anda dapat bantuan semuanya. Itu dikasih makan tiap bulan, itu dikasih dapat kayak cek dari government begitu. And then nanti cek itu kalian tukarkan, belikan makanan di mana-mana, supermarket atau di mana, itu susu ya pokoknya makanan lah semuanya lah. And then itu gratis begitu. Oke lah, keuntungannya lagi gimana lah untuk cerita statusnya kalian gimana? Ya status kalian tetap jadi orang tua, of course. And then ngupenin anak itu, yang anak citizen itu. Yang saya sarankan hati-hati. Oke, selama Anda mempunyai anak citizen dan status Anda masih ilegal, itu hati-hati. Jangan sampai Anda kena masalah yang mengakibatkan Anda dideportasi. Karena apa? Kalau Anda punya masalah, oke, dan sampai mengakibatkan Anda dideportasi, anak itu bisa diambil oleh state di sini, oleh pemerintah. Anak itu bisa diambil oleh pemerintah, dan anak itu akan tetap ditinggal di Amerika sini. And then ataupun sebenarnya anak itu juga bisa Anda bawa pulang ke Indo, tapi harus itu prosesnya saya kurang tahu gimana. Tapi kalau Anda sudah dideportasi kan itu nanti beda, prosesnya beda. Itu kecuali ada orang yang mengklaim anak Anda ini nolong Anda, oke. Jadi mengirimkan anak ini lewat orang lain, bukan lewat Anda. Karena Anda dideportasi, so Anda masuk hukuman dulu, and then anak Anda bisa dikirim ke Indo, ke siapa yang dipercaya, mungkin orang tua Anda atau gimana, and then nanti suatu saat Anda ketemu lagi di Indo. Oke, itu ceritanya lain. Lah, begini, begitu seperti halnya tadi, seperti yang saya katakan, begitu anak ini udah umur 21 tahun, mereka bisa kembali ke Amerika, ya kan? Kalau yang ada di Indo, ya kan? And then mereka ngeklaim, of course, citizenship-nya. Kan, lewat apa ya? Kan setiap anak yang lahir itu kan pasti ada birth sertifikat, ya kan? Ya lewat birth sertifikatnya, dan setiap anak yang lahir di sini itu datang dikasih social security number. Jadi lewat situ nanti itu bisa diurus. Nah, bagaimana kalau Anda dan anak Anda tinggal di Amerika? Ini good news. Good news-nya gimana ya? Berita bagusnya bagaimana? Berita bagusnya ini anak Anda yang tadi udah 21 tahun itu bisa merubah atau ngangkat Anda mencari green card gitu.
Jadi ini bagi orang tua yang ilegal, ya statusnya ilegal, ada di Amerika, ya keuntungannya itu, keuntungannya punya anak yang anaknya citizen itu nanti harus nunggu 21 tahun. Ya untuk sampai anaknya gede itu baru Anda bisa dirubah statusnya. Ya, prosesnya itu juga tergantung gimana keadaan dan situasi hukum yang Anda punya. Oke, enggak sama, jadi juga enggak sama begitu. Kalau Anda masuk di sini ceritanya masuk dulunya masuk secara ilegal, tidak pakai paspor, atau paspor Anda tidak pernah ke scan via imigrasi, ya Anda harus dipulangkan dulu ke Indo. Itu ceritanya begitu. Meski Anda punya anak yang jadi citizen, Anda harus dipulangkan dulu di Indo selama 15 tahun. Habis itu baru bisa diangkat lagi oleh anakmu yang udah jadi citizen tadi. Artinya anakmu ya udah umur 35 tahun waktu bisa ngangkat kalian lagi masuk ke Amerika. Itu caranya. Well, semuanya tuh kalau dilihat-lihat, kalau dipikir-pikir itu semua itu ada caranya, tinggal kadang waktu, kadang situasi, fleksibel hukum sebenarnya hukum imigrasi ini kalau saya lihat fleksibel, tapi ya itu Anda harus memenuhi kriteria tertentu, waktu tertentu, keadaan dan situasi tertentu, begitu. Dan memang ada orang yang sama sekali memang kayak ngurus-ngurus green card atau ngurus citizenship itu memang tidak punya kesempatan, memang tidak ada kesempatan karena yaitu tidak masuk di kriteria sama sekali, begitu. Meskipun banyak cara yang pemerintah Amerika itu lakukan, tapi kadang ya memang susah. Saya bilang apa yang terjadi pada saya ini kalau dianggap laki, ya keadaan saya itu ya mungkin itu laki batas, karena kalau dia ya memang pas kriteria itu, kesempatan saya itu pas, yang ada di situ itu pas loh, kok saya bisa dapat ini somehow memang pas. Saya masuk dan masuk ke dalam kualifikasi itu semuanya, begitu. Saya punya teman banyak, banyak teman di sini yang udah puluhan tahun juga itu. Ternyata juga belum punya apa-apa, bukan karena mereka tidak ingin melegalkan diri, ya mereka ingin, tapi memang tidak bisa masuk kriteria, tidak bisa masuk kualifikasi tadi, begitu. Jadi di sini ini kadang untuk masuk kualifikasi itu kadang kita perlu waktu, kadang perlu bukan tidak waktu, butuh melakukan sesuatu untuk merubah status itu. Jadi makanya gampang-gampang sulit, ya memang gampang-gampang sulit gitu. Makanya saya bilang kadang, itu gampang-gampang sulit, bukan berarti tidak bisa, dan juga bukan berarti selalu bisa gitu. Karena apa? Semua itu terkait satu sama lain, itu waktu, keadaan, terus yang yang menentukan ke arah suatu tujuan itu, padahal tujuannya sama, tapi sebenarnya jalurnya itu macam-macam. Seperti yang Anda ketahui, jalurnya itu untuk nge-apply green card itu ya banyak, itu macam-macam. Dari situ terbagi lagi macam-macam gitu. Terus jadi itu saja kita cakap-cakap tentang keuntungan ilegal,
waktu Anda menjadi ilegal, apa keuntungan yang bisa kalian raih di Amerika, yaitu mempunyai anak dan dibiayai oleh pemerintah secara gratis. Itu yang paling kayak rezeki nomplok sebenarnya. Itu sama aja dengan dapat lotre sebenarnya. Ya toh nanti tapi harus nunggu 20 tahun, 21 tahun untuk anak Anda itu bisa ngangkat. Tapi itu only the way, aku rasa salah satu cara untuk Anda melegalkan diri di Amerika, kalau cara-cara yang lain tidak bisa. Oke, sampai di sini dulu aja percakapan kita. Dan jika ada pertanyaan atau ada masukan, go ahead, tulis di kolom bawah, tulis komen ya. Nanti kita bahas bersama, kita bahas bersama-sama gimana kalau ada pertanyaan yang solusinya gimana atau gimana, selalu gimana. Oke. Well, terima kasih sobat atas waktunya menonton video ini, dan jaga diri baik-baik. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, bye-bye. Have a nice day.